teman-teman juga pasti udah nungguin dari Kak Sonia Basil dan juga Kak Kristi Basil. Kita silakan Kak, boleh di atas, saya boleh duduk. Halo, thank you for coming. Thank you juga udah nunggu dari tadi. Ada sempat kita juga ada masalah trouble. Tapi anyway, thank you sekali lagi mau join di TCLA ini. Event pertama kita yang hybrid. Dan kita senang banget waktu itu kita juga pernah ajak Kak Kristi buat main ke grup kita, terus kita juga sempat kontak sama Kak Sonia dan akhirnya bisa dikumpulin di sini langsung ngobrol bareng-bareng. Nah, pertama mungkin gini, buat teman-teman yang mungkin ada yang masih belum kenal, boleh nggak kenalkan diri dulu satu-satu? Boleh. Aku Kristi Basil, jadi aku memang seorang fashion designer menjalani dua brand aku. Yang pertama itu ada FPDO, jadi ready-to-wear untuk fashion wanita. Terus satu lagi itu bridal line namanya by Kristi Basil. Kita emang ngejalanin bisnis kita ini menggunakan storytelling dan bikin aku cukup aktif sebagai content creator juga, terutama di TikTok. Karena kalau aku adalah founder dari Cakeology dan Keku Jakarta. Nah, kalau Cakeology ini sebenarnya kita lebih bergeraknya di bidang custom cake. Terus untuk yang Keku ini spesialis ke Korean aesthetic cake, jadi kue-kue yang minimalis, yang imut-imut gitu. Nah, itu di Keku gitu. Terus sama juga kayak Kak Kristi, kebetulan kita memang waktu itu mulainya bareng di TikTok, jadi kita memang kayak aktif di TikTok itu sebagai storyteller. Kalau Kak Kristi ini di bidang fashion bridal, kalau aku di cake-nya gitu. Berarti kalau sekarang ditanya nih, jadi entrepreneur atau content creator? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oke. Dan dua-duanya kakak-kakak ini menjalani dua bisnis sekaligus ya, dua line lah ya, dua line yang berbeda. Jadi kayak tadi mungkin ada yang untuk ready to wear, tapi juga ada yang untuk bridal. Atau ini juga ada yang mungkin custom cake, tapi ada juga yang untuk Korean tadi ya, Korean cake tadi. Oke. Nah kalau boleh cerita flashback, ini mulai tadi katanya bareng, boleh nggak cerita awalnya tuh sebenarnya mau bikin ini apa memang udah mau jalan? Dari dulu emang passionate nih di bidang fashion dan juga cakery, atau emang ada opportunity-nya? Mungkin boleh dari Kak Sonia dulu atau Kak Kristi dulu, siapa? Mulai dari aku ya. Nah, kebetulan memang kita tuh selalu dari kecil apapun tuh bareng. Jadi kayak semuanya tuh sampai kita tahu passion kita apa, itu tuh banyak banget yang kita pelajari. Semua hal dulu kita coba, les lukis, les baking, terus pas Kak Kristi lagi les fashion design, bikin pola, itu aku juga ikut. Karena kita sendiri juga belum tahu ya sebenarnya itu lebih ke arah mana sih gitu. Tapi yang penting dari dulu memang dari kecil tuh selalu ngejalanin apapun tuh bareng. Sampai di titik dimana akhirnya mungkin kita bisa jalan itu karena kita menemukan passionnya masing-masing. Kak Kristi akhirnya nemuin passionnya di bidang fashion, makanya dia kuliahnya di fashion design. Kalau aku akhirnya aku juga mantepnya tuh, oh yaudah aku suka nih sama kue, suka trial and error baking. Jadi akhirnya aku kayak, oh yaudah aku nyari kuliah yang memang sesuai dengan jurusan. Yaitu waktu itu aku ambilnya hospitality management. Jadi belajar manajerial tapi belajar hands on prakteknya juga. Ini udah terjawab tadi dua-duanya. Lebih karena kita explore banyak banget juga dari dulu, jadi di situ baru kita bisa ketemu, oh ternyata kita punya kelebihan di sini, mungkin kita ada sukanya juga di bidang-bidang tertentu, terus nemuin akhirnya menyesuaikan sama karir di bidang yang memang kita cocok. Nah mungkin aku juga nggak tahu nih, pernahkah yang di-share atau enggak sebelum menjalani fashion dan juga cake tadi, pernah nggak sih mencoba sesuatu yang ternyata ini nggak berjalan dengan baik nih gitu, sebelumnya di industri sebelumnya, atau mungkin pernah usaha apa gitu? Iya sih sebenarnya pas banyak banget banyak. Pas dari masih emang nggak tahu ya, dari masih kecil tuh kita suka banget sama yang namanya dagang bisnis gitu ya. Jadi waktu SD itu kita coba jualan yang namanya teng-teng itu kayak semacam permen kacang gula, jajanan jadul gitu sih. Dari SD nih ya? Dari SD kita coba iseng-iseng aja bikin segini, terus kita jualin kayak ke warung-warung, terus ke rumah makan pedaan gitu. Terus habis itu waktu kayak lagi Valentine's Day kita bikin coklat, kita jual-jualin. Kita coba-coba explore aja sih sebenarnya, kayak kita senang gak sih kayak bikin di
kue, bikin coklat, makanan, terus kayak kita pernah juga kayak masuk SMP SMA itu jualan yang namanya kanvas bag. Kita awalnya cuma jadi reseller sampai jadi supplier, terus kayak kita punya banyak banget reseller dan kita supply ke luar negeri juga. Jadi kita coba banyak banget sih ekspor gitu. Jadi di situ kita lihat kayak kita punya kelebihan dan kemampuan kita di mana, terus sukanya di mana, akhirnya baru punya. Oke. Nah berarti kalau kita ngomong tadi Kak Kristi tadi sempat ngomong storyteller. Nah storyteller ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena kita pun sering juga ngikutin konten dari Kak Kristi dan juga Kak Sonia. Kita ngeliat banget bagaimana penyampaian message yang diberikan mau di TikTok dan di Instagram, terus bagaimana sih sebenarnya konten itu sebenarnya bukan kayak konten yang udah jualan gitu. Nah ini satu hal yang mungkin menurut kita pribadi dari diri kita kayak ini yang bisa membuat bisnis ini sustain. Tapi boleh nggak sih cerita pentingnya dulu nih kayak sebenarnya pentingnya storytelling itu apa buat teman-teman, dan juga mungkin apalagi hal yang penting selain dari storytelling itu, orang pasti banyak banget faktor-faktor untuk membuat bisnis ini sustain. Mungkin lebih kalau untuk storytelling itu, makanya kenapa kunci utamanya itu adalah tahu first principle thinkingnya. Jadi kita tuh tahu apa yang kita lakukan itu tujuannya tuh apa, esensinya apa gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita ngikutin orang terus habis itu kita inovasikan itu enggak. Jadi kita harus tahu dulu nih kita melakukan itu tujuannya tuh buat apa sih. Jadi kayak kalau kita di storytellingnya kita itu, karena yang kita pengen angkat ini bukan cuma sekedar bisnisnya kita, bukan ke kitanya doang, tapi justru tuh apa yang kita pengen share ini untuk si customernya, ke kliennya gitu. Mungkin bisa gitu. Dan mungkin aku potong, mungkin juga cuma ke customer, ke audiens pun juga iya. Yang mungkin bukan customer gitu. Tapi kalau dari Kak Kristi ada tambahan gimana menurut Kak Kristi? Sebenarnya kalau untuk sustain menurut aku karena mungkin kayak lebih pertama menurut aku sih penting ya kayak kita tuh bikin bisnis itu bukan cuma karena tujuannya karena pengen punya bisnis doang atau kayak pengen ngejar profit atau cuan aja gitu, tapi kita punya purpose gitu, kita punya vision. Sebenarnya tujuan kita tuh apa sih dari bikin bisnis ini gitu. Kalau misalkan kita cuma sekedar kayak nyari duit doang, kita pasti kayak cuma fokus kita tuh lebih ke revenue aja gitu, kita gimana caranya lower cost terus kayak bisa dapat profit lebih. Itu yang nanti ujung-ujungnya tuh cuma kayak kita perang harga banding-bandingan sama orang lain dan nggak ada ujungnya gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar bisa peka terhadap kayak problem yang ada, kita bisa benar-benar fokus solusinya tuh apa buat orang lain. Apakah bisnis kita itu benar-benar kayak memberikan sesuatu kontribusi, kalau kita keluar duit mereka merasa worth it karena kita punya value. Berarti Itu yang menurut aku kunci yang bikin bisnis itu bisa long term, bisa sustainable itu sih di situ. Dan makanya kita memanfaatkan storytelling itu sebenarnya untuk kayak bisa sesuai balik lagi sih tadi kayak misalkan aku memang merasa kayak yang tadi kayak Sonia bilang dari masalah-masalah si klien-klien ini yang kita ceritain, jadi mereka bukan cuma sekedar lihat produknya aja, orang-orang juga bisa melihat proses dibalik itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya sekarang Kak Kristi, kalau misalnya aku tanya nih, menurut Kak Kristi sendiri, bisnis atau brand yang Kak Kristi bangun ini positionnya, itu kayak gimana sih di mind customer's mind gitu? Ini sih sebenarnya cukup berhubungan juga sama yang barusan Sonia jelasin soal first principle thinking. Menurut aku itu memang kunci utamanya yang bikin kayak kita tuh bisa punya kreativitas lah ya. Kita bisa tahu inovasi itu dari mana. Jadi benar-benar harus kita tuh menggali sebenarnya esensi dari setiap hal yang kita lakukan tuh apa. Contohnya kalau untuk aku pasti kita ngerasain lah ya namanya pandemi ini, perubahan ke semua orang itu pasti ada dan dampaknya itu besar banget. Jadi aku berusaha kayak mencari tahu nih, mendengarkan dari customer aku ini sebenarnya dengan adanya perubahan ini behavior mereka itu seperti apa. Oh ternyata orang tuh tetap nggak mungkin kalau misalkan nggak wedding sama sekali, mereka tetap jalanin tapi berubah jadi udah nggak acara gede-gede lagi, mereka lebih ke orang itu cuma sedikit. Terus aku kayak coba mencari tahu lagi kayak sebenarnya tujuan dari mereka bikin wedding apa sih. Ternyata mereka tuh selebrasi gimana supaya pernikahan mereka ini bisa dirayakan dan bisa dihadiri oleh banyak orang gitu. Terus
terus aku pelajari lagi. Sebenarnya kita pasti nggak bisa stuck cuma main di social media ini cuma Instagram aja, pasti banyak banget platform lain juga yang menurut aku tuh algoritmanya berbeda-beda lah, kita semua bisa pelajarin. Terus di TikTok ini menurut aku salah satu algoritma tuh yang bagus banget untuk membaca behavior dan karakter kita nih sebagai penonton. Di situ tuh kita semakin kreatif, FYP semakin tinggi dan dia bisa memberikan daya viral. Nah akhirnya di situ aku mencoba menggabungkan, artinya TikTok ini algoritmanya bisa menjadi salah satu platform untuk menggantikan wedding orang ini. Itu yang dimana tadinya itu mungkin orang akan spend budget habis-habisan buat kayak wedding gede-gedean untuk dirayakan supaya semua orang nonton mereka. Tapi mereka nggak perlu lagi kayak untuk bikin wedding offline itu paling cuma bisa maksimal 1.000-2.000 orang. Kalau misalkan kita bikin wedding ini storytellingnya di FYP, yang nonton itu jutaan orang. Mereka lebih baik spending budget mereka bisa buat wedding online supaya bisa FYP. Nah, menurut aku itu akhirnya yang menjadi branding atau positioning. Kalau misalkan orang tahu kayak wedding designer TikTok itu cuma baru aku doang gitu, baru aku doang karena aku kayak mencoba berinovasi mengubah wedding industry ini yang tadinya orang wedding offline, justru mereka akan bisa untuk wedding bisa masuk di FYP. Karena kalau mereka viral yang nonton lebih banyak lagi gitu, jadi lebih baik mereka bisa budgetnya supaya story mereka semakin menarik gitu. Ini interesting sih, maksudnya ini hal baru yang baru aku tahu juga gitu. Tapi kayak tadi first principle thinking tadi, akhirnya sebenarnya kita mikir dulu sebenarnya orang tuh needs-nya apa gitu, baru itu geser. Karena kalau kita langsung itu jump to conclusion, oke gue pengen konten di TikTok, sebenarnya kan nggak solving problem si orang tadi gitu. Oke, benar. Kalau dari teknologi, kasusnya ada apa ya positioning yang mau dibangun oleh teknologi ini ke konsumen? Sebenarnya kurang lebih sih sama, karena kan memang aku menggunakan TikTok platform ini lebih untuk ke personal branding, terus habis itu untuk storytelling. Nah kalau dari segi storytellingnya ini sendiri tuh sama kayak Kak Kristi, makanya kan kurang lebih kita kontennya sama, cuma di industri yang berbeda. Kalau misalnya Kak Kristi ini lebih di bridal, lebih di baju, kalau aku ini memang lebih dia kue-kuenya gitu. Nah tapi kayak untuk yang personal brandingnya sendiri ini, karena mungkin aku udah ngejalanin Cakeology ini tuh dari nol, dari semuanya tuh sendiri tanpa modal orang tua, jadi benar-benar semuanya tuh aku bangun sendiri kan. Dulu awalnya orang pikir kalau misalnya kita mau bikin sebuah bisnis itu harus pakai modal yang besar, gitu. Jadi aku tuh pengen ngasih tunjuk ke orang-orang nggak perlu modal besar loh, kita tuh bisa kayak yaudah start pelan-pelan nih dan kayak belajar dari semua ilmu-ilmu yang ada di internet gitu. Kalau dulu kan memang susah nih kalau misalnya mau belajar kue, karena memang mungkin mindsetnya orang-orang pada zaman aku pas mulai itu 2017 itu lebih ke masih ke offline, jadi memang kayak masih ada persaingan gitu loh. Jadi untuk berbagi ilmu perkuean itu kayaknya orang masih susah banget gitu buat berbagi. Nah akhirnya aku menggunakan TikTok platform ini juga untuk personal branding, untuk aku share semua ilmu-ilmu aku. Jadi biar orang-orang tuh bisa kayak dapet insight, ngerti kayak story behind kuenya itu kayak gimana sih, kayak sampai mulai dari orang pertama kali pesan sampai akhirnya tuh kayak si customer ini benar-benar feel meaning dari kuenya itu, prosesnya lah ya. Prosesnya. Kalau samping itu di TikTok dia mulai hampir tiap hari. Jadi itu yang sering lihat. Terus lihat di Instagram kayak bertanya kan kapan live gitu. Tapi itu live ngobrol atau bikin kue? Sebenarnya lebih bikin kue, karena aku kan pengen edukasi kayak gimana sih cara bikin ini, cara bikin itu gitu. Kan orang-orang suka mikir kayak, aduh gimana ya bikin ini, bikin itu tuh orang suka kayak susah gitu. Jadi kayak orang bisa nonton live prosesnya, bisa kayak ikutin tahu. Jadi dia provide edukasi itu buat yang mau belajar tanpa kayak cari kelas-kelas terbaru. Tanpa kita juga berpikir kayak kalau lu lihat gua cara bikin kue, wah gua banyak kompetitor nih. Tapi sebenarnya di situ ya sebenarnya proses yang mau dibawa oleh ekologi juga gitu. Kak Kristi ada kepikiran mau ambil ukur, ambil dari live? Kalau aku sebenarnya sebelum-sebelumnya ada tim yang ngelain di workshop. Jadi khusus kayak workshop tour, terus misalkan mereka nanya-nanya gimana cara bikin pola, cara potong dari payet dan lain-lain itu ada. Cuman sekarang kayak mungkin lagi lumayan sibuk, kita lebih fokus di posting kontennya sih dibandingkan live-nya.
Oke. Jadi fokus dari konten tadi sebenarnya ada purpose nih di balik semua konten itu. Ada edukasinya, ada share tadi mungkin suatu hal positif buat si para yang mau menikah ini yang memang customer lah gitu. Tapi ini di luar dari pertanyaan sih. Banyak nggak sih klien-klien yang satu nih ngambil kuenya bareng di Kak Sonia, tapi bajunya dari Kak Kristi? Sering. Karena kita kayak workshop, studio, kitchen, sampai kantor dan semuanya tuh di sana. Jadi kalau orang datang mereka langsung bisa melihat sekarang ini ada semua. Jadi sekalian jalan. Kadang kalau lewat langsung mencium bau dari ovennya kayak wangi banget. Sekalian. Ada rencana nggak kalau saya bisa masuk sebagai media undangan gitu, jadi bareng nih undangan boleh ya, bisa ya, CMO ya di sini juga. Oke. Nah kalau misalnya kita tadi kita udah ngomongin penggunaan TikTok juga, penggunaan sosial media gitu, itu kan semua storytelling sebenarnya. Tapi buat teman-teman di rumah ini masalah yang masih sering terjadi lah buat para small business owners. Sebenarnya tuh utilizing social media for marketing itu seperti apa sih menurut Kak Kristi dan Kak Sonia gitu? Oke, the whole concept is mungkin storytelling, giving value gitu. Tapi sebenarnya tuh apa sih tips and trick atau mungkin do and don'ts-nya? Sebenarnya kalau untuk kayak tiap platform kan algoritmanya beda-beda ya. Cuman ini based on our experience saja dari apa yang kita dapetin selama kita kayak konten di TikTok gitu. Jadi memang dia yang kenapa bikin cepet itu kalau dia tuh ada poin-poin tersendiri. Kalau kita bikin satu konten, terus anggap durasinya ini 10 detik, terus selama 10 detik ini gak ada yang skip, bahkan dia ternyata tertarik sampai dia tonton lagi nih, watch 2 kali. Nah itu kita dapat poin plus. Ternyata kalau misalkan ada orang watch dapat poin plus lagi, dan orang share dapat double poin plus lagi. Nah kalau misalkan kita saking interestednya, saking kayak seneng banget di konten ini, kita sampai kayak ke rewatch, terus kita like, kita share, terus kita dapat poinnya ekstra nih. Ini yang bikin kayak kita nih ditonton 10 orang pertama itu dia nyebar ke grup yang lebih besar lagi. Jadi ke 10.000 ngelakuin hal yang sama, dia kesebar ke 100.000 ngelakuin hal yang sama ke 1 juta sampai bisa belasan juta, dan itu kayak bisa puluhan juta. Jadi itu cara penyebarannya tuh kayak gitu. Dimana makanya menurut aku memang mungkin di platform lain lah ya, kayak misalnya di Instagram atau yang lain, kita mesti mengeluarkan budget targeting untuk kayak bisa siapa yang punya budget lebih besar itu kita bisa tersebar semakin luas. Tapi dengan di TikTok ini mungkin menjadi ada kreativitas lah. Kita nggak perlu main budget gitu, tapi siapa yang lebih kreatif dia akan bisa bikin lama. Itu menurut aku fair banget. Semua punya kesempatan untuk viral. Asalkan kita mau kayak kreatif dan kayak selalu research belajar terus. Apa sih konten-konten yang lagi tren? Apa yang akhirnya membuat orang mau menonton lagi, sampai tadi mungkin keulang lagi dari kayak Kak Kristi ya gitu. Kalau dari Kak Sonia ada tambahan nggak kira-kira? Sama sih, jadi memang kalau misalnya creating konten itu menurut aku harusnya sebisa mungkin tuh relatable. Makanya itu kayak kenapa kalau di kita itu fokusnya bukan cuma kayak ke brandnya kita atau cuma mungkin kayak ke proses pembuatan kuenya, tapi lebih ke si esensi dari acaranya ini loh yang ditampilin di akhir, dimana orang-orang jadi kayak merasa habis ngikutin semua proses pembuatan kuenya, nanti di akhir tuh dia bisa kayak mengerti apa ini kayak dia juga gitu. Jadi kayak relatable. Kayak ketika nonton gua connect, gua relate, dan akhirnya gua pengen gitu. Sebenarnya akhirnya bikin orang lain jadi pengen bikin di situ juga, karena mereka pengen ngalamin experience yang sama. S apa nih Kak Tati? S apa pengen ngalamin experience yang sama tuh? S apa? S owners juga? Sebagai seorang inspirasi. Sebagai seorang inspirasi. Jadi kita sebenarnya memberikan ini, sebenarnya ide itu datang karena dulu backgroundnya memang mungkin ini nggak terlalu berhubungan, tapi nyambung sih ke kenapa aku bikin ini. Aku dulu orangnya bener-bener introvert banget. Dari yang kecil tuh kayak dibully gitu loh. Jadi aku bener-bener insecure banget kalau misalnya aku yang dulu nggak mungkin ngelakuin personal branding dan semua hal yang aku lakukan sekarang. Jadi dulu, tapi memang di balik itu aku merasa kayak aku punya keinginan bisa berbagi dan kayak menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi akhirnya bisa sekarang mungkin dengan aku share
cerita-cerita, memberikan edukasi, mungkin kan inspirasi. Tapi aku pengen kesempatan itu nggak cuma aku doang yang bisa dapetin. Aku pengen orang lain pun bisa ngalamin hal yang sama. Tapi aku tahu semua orang pun tetap punya insecurity-nya mereka masing-masing. Yeah. Gitu. Jadi aku adalah media sebagai perantara yang aku bisa menceritakan kisah orang lain. Akhirnya orang itu jadi inspirasi buat orang lain juga. Dan mereka pengen menjadi seperti itu. Itu experience yang mereka merasa oh ternyata gaun gue nih viral di orang sebanyak ini, gue punya audiens juga, komen-komennya bagus, bisa kayak benar-benar positif komen, terutama rasa senang itu, kepuasan itu, dan kayak yang semua orang pengen rasain juga. Tapi nggak semua orang bisa, kita bisa jadi media. Menginspirasi untuk orang juga nantinya menginspirasi ya. Itu sih yang kayak akhirnya jadi change. Oke. Jadi hal-hal tadi sebenarnya yang membawa lah akhirnya kenapa sih latar belakangnya ini tadi semua. Oke, menarik banget nih. Dan kalau misalnya tadi Kak Krisel bilang menginfluence juga orang untuk itu. Tapi sekarang banyak mungkin teman-teman yang akhirnya bertanya nih, mau juga menginspirasi orang, tapi nggak tahu nih mau bisnis apa, mau mulai dari mana. Mungkin ini sebenarnya pertanyaannya sih bisnis apa yang bisa dibuat, tapi kan pertanyaan terlalu wide. Mungkin kita bisa bilang kayak kalau mau mulai itu start dari mana sih gitu. Mungkin tips and trick yang bisa diberikan kepada teman-teman yang mau mulai tapi nggak tahu gitu. Menurut aku sih berangkatnya itu biasa dari problem kita sehari-hari ya. Jadi kayak yang aku buat, yang Kak Kristi buat itu kan semuanya juga berangkat dari problem sehari-hari. Jadi kayak sebelum kita mau memulai bisnis, kalau kita pengen bisnis itu memang bisa evergreen, itu kayak kita tuh memang harus melihat dari problem sehari-hari gitu. Jadi kayak bisnis yang kita buat itu sebagai solusi. Jadi bukan cuma sekedar misalnya aku bisa bikin kue, oh yaudah aku jual kue, atau misalnya aku bisa rangkai bunga, yaudah jual bunga. Itu kayak yaudah nanti orang cuma sekedar beli, yaudah beli, tapi nggak ada value lebih dari itu. Nah, makanya kita tuh harus tahu ketika kita bikin ini tujuannya tuh apa sih ke depannya gitu. Nah itu yang bikin kayak bisnis kita tuh bisa evergreen, bisa long term. Maka itu balik lagi harus cari dulu problemnya itu apa gitu. Karena mungkin percuma kali ya kita bilang kuenya mungkin kita mau bikin something yang oh ini pasti enak, pasti keren, pasti gokil gitu. Tapi sebenarnya nggak butuh gitu. Iya betul. Padahal start dari problem itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan di awal sebelum akhirnya apa sih yang sebenarnya bisa gue tambahkan untuk mempermudah lagi, tapi start dari problem tadi ya. Iya. Kalau dari Kak Kristi ada tips apa ya? Kalau menurut aku ya sebenarnya kita cara tergampang kita coba kayak mengetahui mengenali kita sendiri sih kelebihan kita tuh apa, atau apa yang kita suka, kita bisa mulai start dari situ. Kalau untuk berbisnis bisa kayak kita lihat juga kayak tadi Sonia bilang problemnya apa, terus kita bisa masuk sebagai solusi seperti apa. Terutama menurut aku untuk kayak zaman sekarang perkembangan teknologi itu cepat banget dan sosial media itu bisa luas banget. Ada platform-platform kayak TikTok yang bisa bikin orang itu viral dengan sangat cepat. Itu menurut aku sangat membuka banyak kesempatan buat semua orang, dimana mereka tuh nggak perlu kayak dulu bisnis tuh harus bisa punya produk ya untuk dijual, punya barang, harus ada barang yang nyata, atau kayak kita harus bisa melakukan sesuatu, kita bisa provide jasa gitu. Tapi nggak perlu, sekarang kita tuh semua orang bisa punya kesempatan buat jadi content creator gitu. Asal mereka punya kreativitas untuk bikin suatu konten yang menarik, yang bisa orang tuh tiap hari ikutin aja, itu udah bisa. Dan dia bisa kayak menjadi ya kita di content creator itu profesi yang menurut aku kesempatan buat semua orang bisa dilakukan gitu kan. Nggak semua orang kan memang terlahir, kalau menurut aku ya personally bisnis itu panggilan gitu. Nggak semua orang kayak bisa lakukan itu, tapi semua orang kayak punya kesempatan untuk bisa explore skill mereka tahu kayak kelebihan mereka di mana dan mereka coba mulai dari situ. Nah kita balik lagi ke bisnis masing-masing. Setelah tadi kita ngomongin kayak penggunaan sosial media, kita mau inspire orang, kita sampaikan dalam pesan gitu. Setelah memenangkan hati mereka, setelah mungkin kita ngomongnya mereka sudah purchase gitu, ada nggak sih step selanjutnya yang memang ini yang harus di take care juga? Karena mungkin banyak orang stop sampai purchase gitu. Apa sih yang dilakukan kakak-kakak dalam menjaga lah kepuasan setelah pembelian gitu? Kalau aku mungkin karena aku sendiri juga dari hospitality management. Kalau di hospitality itu kan service nomor 1, jadi kayak
dimana aku akhirnya belajar untuk selalu berusaha memperhatikan hal-hal kecil gitu. Jadi kayak contohnya nih, ini salah satu cara aku untuk nge-keep customer aku tetap loyal ya. Jadi ketika mereka udah purchase, itu as simple as ketika mereka mau melakukan purchase kedua, itu kita udah langsung hafal namanya siapa gitu. Jadi langsung kayak, halo misalnya, halo Kak Kristi gitu, hari ini aku bisa bantu apa lagi ini gitu. Terus atau mungkin misalnya kayak udah tahu dia tiap tahun pesan buat mamanya, jadi tahun berikutnya ketika dia chat lagi, udah langsung tahu, oh dia tuh mamanya kakak ya, kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi ketika nanti pas dia ulang tahun, aku kirimin kue gitu. Jadi kayak karena aku merasa aku sendiri tuh nggak bakalan bisa di titik sampai sekarang ini tanpa mereka. Jadi kayak hal-hal kecil, hal-hal sepele gitu yang mungkin orang nggak kepikiran, atau mungkin kayak dari customer sendiri pikir kayak, oh ya udah gitu, kayak ya nggak mungkin lah kayak dia bisa ingat ulang tahun aku gitu. Tapi kayak itu yang justru malah aku perhatikan banget gitu, kayak aku tuh berterima kasih banget sama dia. Makanya ketika dia ulang tahun atau mungkin dia ada anniversary, itu aku pasti kayak berusaha untuk kirimin kue atau apa gitu, untuk menunjukkan kalau aku tuh juga seperhatian itu sama dia, kayak aku tuh thankful banget sama dia gitu. Jadi nggak transaksional kali Iya. ya, habis gue beli udah bye gitu. Iya, Jadi iya. ada hubungan yang memang dibangun lah ya. Gitu. Kalau tadi dari segi kue nih, gift gitu. Kalau dari segi Kak Kris nih, dari segi mungkin kalau mau wedding, special day, gimana sih Kak? Sebenarnya menurut aku ke customer ya, kayak setelah dapetin hati mereka, menurut aku sama aja kayak orang pacaran gitu. Bikin mereka nyaman, terus mereka kayak ketagihan sama konten kita. Pengalaman itu yang menurut aku kayak ya dengan servis kita gimana caranya mereka itu akan stay dan apa yang kayak kita bikin konten-konten itu selalu kayak mereka tunggu-tunggu. Makanya kenapa aku bilang storytelling itu storytelling ini kan sebenarnya artinya kita personal branding ya sebenarnya. Itu tuh penting banget karena kalau misalnya kita berbisnis ini kan untuk bangun traffic, awareness segala macam ini kan butuh prosesnya ini panjang. Tapi dengan kita personal branding terus kayak orang tahu kita udah bikin storytelling seperti itu, udah ngerti patternnya, ini akan skip masa pacaran ini. Jadi orang itu udah tahu kita, mereka udah nyaman, mereka udah nyaman sama kita, dan itu bikin mereka kayak nunggu-nunggu terus kayak kapan nih konten selanjutnya gitu, atau kapan giliran mereka itu yang. Oke. Nah, kalau seumpama misalnya tadi kita juga ngomongin tentang FYP lah gitu, maksudnya viral. Boleh nggak sih share kayak apa sih titik dari Kak Kristi dan juga Kak Sonia di mana ini waktu itu titik gua bisa, let's say kita bilang boost followers, impact and gede atau FYP itu bisa apa masih ingat gitu? Berarti pertama kali FYP atau kayak perkembangan bisnis yang berdampak positif banget nih ke gue gitu, mungkin nggak cuma FYP doang gitu, tapi mungkin orang jadi langsung tahu gitu. Oh iya, jadi memang kayak dari FYP itu pastinya karena namanya kan konten itu viral ya, terus kayak dia nggak cuma satu konten itu, tapi ini nyebar ke konten lainnya juga kena akan dampaknya dari situ. Jadi itu sangat berpengaruh sih. Pertama pasti dari traffic itu kencang banget. Yang tadinya aku bilang kita tuh awalnya benar-benar ngandelin banget yang namanya iklan di Instagram, terus kayak ya dan lain-lain itu segala sesuatu yang berbayar itu menurut aku jadi nggak perlu lagi kayak gitu. Kita karena platform itu udah menjadikan aja kreativitas, kita bisa mencari traffic itu dengan sangat mudah gitu. Terus branding pasti karena dengan kita adanya personal branding itu udah otomatis semua aktivitas yang kita lakukan tuh mereka punya trust gitu. Kita kayak share produk apapun, kita jualan keluar produk ini yang itu, mereka udah trust kita, mereka udah percaya gitu. Terus awareness pasti ya, karena kalau viral itu dia penyebarannya tuh jadi cepet banget dan marketnya itu jadi luas banget. Dia bisa ya mungkin semua usia, demografik segala macam tuh dapat gitu sih. Jadi benar-benar dari segi traffic, awareness, branding sampai sales conversion itu semuanya kena. Jadi habis viral ya nggak cuma itu doang, tapi memang menyebar gitu. Menyebar. Dan kalau konten yang FYP-nya mungkin uploadnya udah lama, hari ini pun mungkin masih ada yang like ya. Iya. Kalau Kak Sonia masih ingat ya, maksudnya apa nih yang menjadi titik? Oh ini titik yang gue langsung mungkin boost gitu. Sama sih sama ini, soalnya kan kita memang memulai bareng. Iya. Terus biasanya tiap kayak nemuin sesuatu pasti langsung share, ini bikin kayak gini juga, senang gitu. Terus kayak ini viral, kayak gimana harus kayak gini, jadi kita kayak saling evaluasi aja sih.
dari kayak hasil-hasil pamer. Iya betul. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, mau ngingetin juga buat teman-teman, boleh drop questions di live kita ini. Nanti akan langsung dijawab oleh Kak Kristi dan juga Kak Sonia. Dan sekali lagi mungkin konten kita hari ini juga akan nantinya kita up di YouTube. Jadinya mungkin teman-teman bisa rewatch lagi dan bisa mungkin dengerin lagi nih tadi ngomong apa ya waktu itu, gimana ya cara bikin kontennya ya, storytellingnya seperti apa ya. Jadi nanti juga di YouTube kita gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau kita balik lagi ke pengembangan bisnis, sekarang berarti sudah ada sama-sama dua line. Ada nggak sih rencana untuk menginovasikan sesuatu yang baru? Mungkin line baru yang masih bareng, yang masih sama line industrinya, atau mungkin yang benar-benar beda, atau mungkin mau berpartner nih? Sebenarnya kalau untuk kita, menurut aku nih ya, sesuai dengan perkembangan zaman mas, itu produk secara bentuk barang atau jasa itu udah nggak penting lagi. Yang paling penting adalah experience-nya. Gimana kita nge-build pengalaman itu semakin menarik lagi, karena kan sebenarnya tuh sama orang lain di dalam dunia virtual ini kan kita kejar-kejaran siapa yang bisa bikin engagement paling tinggi. Artinya siapa yang kayak bisa membangun pengalaman paling menarik sampai orang tuh kayak pokoknya maunya stay di dalam platform kita gitu. Nah, yang sekarang kita kejar adalah gimana caranya kita bisa dengan experience itu tadi kita kayak membuat inovasi, mengubah. Kalau dari aku mengubah wedding industry itu benar-benar aku fokusin sih yang kayak ya ini mungkin masih vision aja lah ya, kan namanya orang kan mungkin kayak punya planning goals targetnya seperti apa itu untuk ya udah wedding itu udah nggak, orang udah nggak akan peduli lagi sama yang namanya wedding offline. Mereka benar-benar mengejar ini weddingnya tuh untuk wedding yang bisa viral. Apalagi kan kayak ya kalau ngikutin yang perkembangan sekarang orang udah bikin kayak metaverse dan lain-lain itu kayak memang menuju ke sana. Jadi orang memang butuh pengalaman secara virtual itu siapa yang bisa bikin itu paling seru itu sih ya. Berarti kita nggak heran ya kalau kedepannya misalnya advisor dan psikologi ada di metaverse nih untuk bikin. Oke. Kalau Kak Sonia gimana Kak? Sama sih sama kita. Ya? Oke. Tapi dari kedua pengembangan ini tadi yang kita lihat, pastinya kan kita melihat ini kayak dari Kak Kristi bilang, kita hidup di dunia yang tidak pasti lah ya. Maksudnya banyak sekali perubahan, banyak sekali hal-hal baru gitu. Nah, kita sebagai entrepreneur mungkin dituntut untuk berpikir cepat, mengambil keputusan yang cepat, dan juga harus berpikir inovatif. Nah, gimana sih cara adaptasinya menurut Kak Kristi dan juga Kak Sonia? Research terus sih, selalu research, selalu belajar. Jadi kayak memang kan kita juga nggak tahu ya kan kondisi kan up and down. Nah makanya itu kayak kita tuh harus kayak mengisi diri kita dengan info-info baru, dengan segala ilmu-ilmu. Jadi kayak ketika terjadi sesuatu kita langsung tahu, oh harus berbuat apa nih, gitu. Harus mengambil keputusan yang seperti apa yang tepat gitu. Jadi ya kalau menurut aku ya kayak gitu sih benar. Jadi kita itu jadi pendengar yang baik. Selalu tiap ada kejadian sesuatu balik ke tujuan utama kita tuh apa, kita nyalain ke diri kita. Kayak misalkan kita memang mau di situ hadir sebagai solusi buat market kita, market manapun yang kita pilih lah. Kita di situ jadi pendengar yang baik. Kita lihat kayak perubahan di internet kayak gimana, apa yang mereka suka sekarang, apa yang mereka nggak suka, komen-komen mereka yang kita keluarin konten itu tanggapannya seperti apa. Jadi kayak pasti ada kadang-kadang sebutan yang mereka keluarin ke kita yang kita mungkin nggak sadar, tapi kita jadi peka karena itu mereka yang notice, mereka yang mention. Nah itu hal-hal kecil yang sebenarnya menjadi potensi kita tuh tahu kayak setelah ini kemana. Oke. Jadi sebenarnya ya direction bisnis kita ya dari eksternal juga. Mungkin kita punya visi, mungkin kita pengennya begini dari semuanya ada gitu. Tapi ya balik lagi dipengaruhi juga nih sama orang maunya apa, orang kemana gitu. Nah, sekali lagi buat ngingetin juga buat teman-teman, sekali lagi boleh drop questions, nanti akan langsung dijawab oleh Kak Kristi dan juga Kak Sonia. Nah ini pertanyaan terakhir dari kita. Jadi lupa. Tiba-tiba ngomong. Oh ini, plan ke depan yang mungkin akan di tahun 2022 ada nggak yang udah dibikin oleh psikologi atau mungkin dari Kak Kristi, dari advisor gitu, yang memang udah ada nih mungkin mau di scale buat teman-teman? Upcoming project sih ada, tapi belum boleh di-share. Iya. Tapi kurang lebih pasti kayak arahnya itu yang kayak tadi aku bilang sih, kita tuh fokusnya benar-benar ke building experience-nya itu yang kita kembali. Supaya gimana caranya tuh dalam semua platform lah ya,
maksudnya kita nggak tahu kita akan bikin platform sendiri atau gimana, tapi dalam segala platform itu benar-benar kita fokus orang mengalami experience itu di dalam hidup kita. Oke. Kalau Kak Sonia, ada yang bisa di-spill ya atau semuanya juga masih rahasia? Masih rahasia. Masih rahasia ya? Karena memang ini kan buat kayak upcoming project, jadi kayak mungkin tunggu benar-benar matang baru kita bisa Oke, kalau tadi kan pertanyaan tidak bisa terjawab nih, akhirnya kita ganti ya pertanyaannya ya. Boleh nggak cerita satu experience? Kalau nanti kita ngomong experience sama customer, experience apa sih yang paling diingat, klien yang paling diingat atau customer yang oh ini kena, ini ada satu cerita yang menarik yang mungkin bisa di-share ke teman. Mau dari aku? Dua-duanya harus share. Oh, dua-duanya harus share. Klien yang paling benar-benar kena itu mungkin ini salah satu klien gabungan juga sih. Oh, okay. Jadi pertama kali itu sebenarnya ini kliennya Kak Kristi. Dia kayaknya dia pokoknya ini termasuk klien sultannya Kak Kristi. Dia pakai ini ya kain. Oh iya. Itu sampai bikin 5 atau berapa? Dia sampai bikin 5 gaun yang berbeda buat dia. Bukan buat keluarga nih, buat dia sendiri, buat acara saksi, dan itu di berbeda negara. Iya, nah itu sih, jadi kayak pertama kali tuh memang kan kita memang kalau tiap malam itu selalu kayak kumpul, selalu sharing, selalu cerita gitu. Terus habis itu jadi si Cik Kristi ini awalnya kayak cerita, oh ada satu klien ini kayak kliennya benar-benar sultan banget nih, kayak sampai bikin 5 gaun ya, 5 gaun gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia tuh butuh cake mendadak waktu itu untuk anniversary. Nah sebenarnya kan aku sendiri yang namanya cake itu kan nggak bisa ya kayak bikinnya pepet-pepet gitu. Tapi kan ini memang udah client spesialnya Kak Kristi gitu. Jadi of course aku pasti bakalan kayak mengutamakan dia gitu. Dan dia tuh juga waktu itu requestnya juga lumayan maunya kuenya yang sampai wah banget gitu. Akhirnya di situ mungkin aku juga sambil kayak discuss sama dia walaupun waktunya mepet. Akhirnya aku kayak tetap bikinin cuma yang menggambarkan dia dan partnernya dia di sini. Jadi kayak bener-bener kan dia tuh kebetulan suka, dia pecinta dogi ya. Dia punya dua dogi dan doginya ini punya TikTok loh. Ada TikTok. Iya, doginya tuh content creator. Iya benar. Doginya content creator. Iya, doginya content creator. Nah, terus habis itu akhirnya aku bikinin kue yang menggambarkan dia dan partnernya gitu. Mungkin nggak yang sampai yang heboh gimana gitu, tapi kayak mungkin dalam waktu yang mepet menurut aku itu tuh udah sesuatu banget sampai dia happy banget. Jadi itu kuenya sebenarnya sederhana, dia sama pasangannya dia, terus habis itu ada doginya juga, terus habis itu dia tuh sebenarnya nggak cuma order itu doang, dia ada kayak order beberapa cake lain gitu walaupun waktunya mepet. Dan cuma kayak semuanya dikerjain dengan semaksimal mungkin sama aku sama tim gitu. Jadi kayak dia benar-benar happy banget. Experience dan kepuasannya kan. Iya. Mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dibilang agak susah nih ya, cuman ya challenging tapi tetap jadi gitu. Tetap jadi. Dan tetap dia puas dengan hasilnya. Iya. Kalau tadi sama di cerita itu. Ada cerita lain yang mau diceritain? Kalau kan sebenarnya banyak banget kayak dari luar kota ya. Jadi sebenarnya kayak cerita menariknya banyak banget. Makanya kayak semua storytellingnya itu menurut aku menarik. Mungkin yang baru-baru terakhir aja ya. Itu karena mungkin mereka juga belakangan datang ke aku, mereka udah tahu kayak lewat TikTok, udah pernah lewat FYP gitu. Jadi ada yang kayak kemarin itu benar-benar baru pertama ketemu, belum apa udah nangis. Aku sampai kaget. Iya, mungkin akhirnya beberapa orang ini yang memang kayak yang memang kayak cerita-cerita untuk bikin gaun ini menarik. Aku menawarkan mereka untuk dibikinin kontennya kan. Cuman aku banyak ngobrol sama mereka nanya-nanya. Mungkin di situ dia memang merasa kayak oh akhirnya nih gue ketemu orang yang akhirnya bisa kayak membawa cerita gue untuk kayak menginspirasi yang lain juga. Dan di situ yang menurut aku kenapa mengharukan banget, oh ternyata tujuan utama aku dari awal aku bikin ini semua itu terrealisasikan lewat orang-orang itu, mereka semua ngerasain hal yang sama. Akhirnya ketemu lah ketemu terus kayak ada yang kayak sampai fitting terus tepuk gue pengen
ikut sampai mereka tuh bolos sekolah, terus demi datang ke Jakarta, demi minta foto, demi ketemu bareng, itu tuh sampai segitunya gitu loh. Hal yang kayak hal kecil sebenarnya, tapi aku nggak nyangka sampai segitunya. Terus kayak jauh-jauh banget, kayak bisa dari Sorong, Papua Barat, dari Aussie gitu. Mereka dia udah beli baju tapi ketemu pameran di TikTok keracunan, artinya dia pokoknya mau bikin bikin lagi dari awal kayak gitu-gitu sih. Wedding dress keracunan ya? Bukan cuma kayak barang-barang biasa, wedding dress keracunan diganti. Iya. Jadi sebenarnya kita menarik banyak banget. Oke. Seru banget dengerin tadi cerita-ceritanya ya. Tapi yang keren adalah ya akhirnya visi yang tadi di awal kita ya terrealisasikan dan benar kita lihat hasilnya. Iya. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan dari viewers kita sebelum kita tutup. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jadi entrepreneur atau business owner tambah personal branding, pernah merasa burnout nggak? How to deal with this? Mungkin dari siapa dulu? Kak Sonia dulu? Kak Kris dulu? Dari siapa? Kak Sonia dulu. Sebenarnya sih nggak sampai burnout ya. Cuma mungkin kayak karena kan mungkin kita memang saling suka sharing gitu, jadi kayak burnout itu enggak. Cuma tapi namanya ya jenuh lah, mungkin kayak kondisi jenuh kali ya. Jadi karena mungkin kayak tiap hari udah ngelakuin activity itu dari pagi sampai malam kan, mungkin ini lebih ke yang pas-pas awal-awal ya, pas kita menjadi content creator tapi kita sendiri belum punya tim. Nah itu kayak kita harus bagi waktu kita, dimana kayak dari pagi mungkin kalau aku dari pagi sampai malam bikin kue, terus malam kayak harus research lagi, bikin kayak storyline-nya ini kayak gimana yang buat di post gitu-gitu, dan itu kayak mungkin dilakukan tiap hari. Itu ada kayak fase dimana aku kayak akhirnya merasa oh ya jenuh gitu sama hal itu. Cuma tapi kan memang kebetulan dekat sama keluarga, jadi selalu saling sharing, saling support, saling evaluasi. Dan jenuh pasti akan ada ya. Jenuh pasti akan ada. Support lah dari keluarga mungkin dan orang-orang terdekat yang akhirnya bisa tetap kerjain terus ya. Kedua menurut aku sih kayak makanya balik lagi kenapa tadi aku bilang penting untuk kayak kita tuh harus punya purpose dari kayak segala hal yang kita lakukan gitu, mau kita jadi content creator atau kayak kita punya bisnis, karena pada akhirnya kita ngerjain banyak hal itu, kita kerja pasti kita akan capek, kita akan jenuh gitu, burnout pasti ada gitu. Cuman sampai ketika kita mengalami titik itu, kalau misalkan kita nggak punya tujuan yang jelas, kita pasti bakal kayak mikir gue capek-capek ini nggak jadi ini semua mau buat apa, akhirnya burnout terus kayak stuck, merasa pengen stop dan kayak udahan nih, mau break dulu aja. Tapi kalau misalnya kita ternyata punya purpose lebih daripada sekedar punya bisnis atau kayak sekedar validasi dari orang-orang aja, atau kayak sampai pada titik tertentu misalnya dapat cuan tuh berapa banyak sih, nah itu untuk orang lain dan hal-hal yang lebih besar itu akhirnya bikin kita tuh kayak gue capek tapi ini worth it. Ini capek tapi ini worth it. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tujuan lebih, kita capek tapi kita merasa ini nggak worth it, gue mending stop aja. Itu yang bikin burnout sih. Make sure kayak kita bisa reflect lagi sebenarnya tujuan balik lagi ke tujuan itu apa. Karena pasti akan harusnya ada selain duit gitu. Iya. Dan jadi purpose itulah yang mungkin bisa jadi bensin kita buat akhirnya gue masih mau karena gue punya value dan janji sebenarnya ke audiens, ke konsumen ya. Oke. Semua pertanyaan sudah terjawab. Thank you banget sekali lagi ke Kak Sonia juga. Sukses terus untuk semuanya yang dijalankan. Thank you sekali lagi sudah sharing. Itu juga berterima kasih banget. Dan nanti berarti buat teman-teman yang memang tadi sudah mendaftarkan diri dan juga mau melihat kontennya secara lebih diulang lagi atau mau dilihat lagi yang mungkin lebih high res dari ini, teman-teman bisa langsung ke link kita yang nanti juga akan kita kirimkan secara pribadi lewat teman-teman yang sudah mendaftar. Sekali lagi, thank you so much Kak. Thank you. Senang banget udah bisa diundang sama teman startup. Kita juga thank you banget udah mau hadir. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi mungkin di next episode atau next segment. Bye bye, have a nice rest hari ini. See you.